Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 14 November 2024. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini, Tuhan terus mengasihi. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan membuat kami semakin berakar dan teguh di dalam Kristus, sehingga kami terus hidup dalam anugerah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetap dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Terpujilah Kristus, berakar dan bertambah teguh di dalam Dia. Menuaka sia batang lan puang. Seiring dengan perkembangan zaman, kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia yang semakin beragam, khususnya remaja dan pemuda. Salah satu perilaku remaja dan pemuda masa kini ialah lebih senang dengan dunia digital, seperti gawai, games, dan lain sebagainya, dibandingkan lingkungan keluarganya. Dan hal ini berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga. Anak-anak tidak betah di rumah, dan tak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan toksik seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus. Inilah realitas dewasa ini. Lantas bagaimana kita merespons peristiwa demikian? Bacaan kita hari ini memperlihatkan upaya Paulus meyakinkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan, yang telah dan akan terus mengubahkan mereka. Dengan sengaja Paulus membunyikan ini untuk menyadarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya. Dengan kata lain, jemaat Kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut
sepenuhnya kepada Sang Penguasa. Dalam hal ini pada Yesus Kristus, sehingga mereka akan mengalami kepenuhan hidup di dalam Dia. Keterpautan itu hendaknya terus dinampakkan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa, yakni dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan teguh dalam iman serta hidup bersyukur. Bagi Paulus, Yesus adalah pusat segalanya. Dialah kepala dan penguasa. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada Kristus. Paulus, saudara-saudara, dalam pembacaan kita menginginkan supaya kita hidup di dalam Kristus, dan dia menyatakan betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Semua itu sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah. Berakar dan teguh di dalam Kristus berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya pada pengaturan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terpuji Engkau terus mengasihi kami. Dan biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan semakin membuat kami berakar dan bertambah teguh di dalam Engkau. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.